Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam untuk bisa kembali bertemu dalam kajian Beda Media Kafah. Selalu beri salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad hanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat kelak. Baik, semoga dengan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW kita memperoleh syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para peserta, para pendengar media Kafah, ya, Medan Beriman, pada hari ini ya kita akan mulai kajian kita adalah tentang hari ini pengkajian media Kafah. Jadi adapun tema kita hari ini ya adalah bagaimana mencegah dan mengatasi perundungan di kalangan remaja. Ya, Buletin Kafah edisi 419 23 Jumadil Ula 1447 Hijriah, 14 November 2025. Nah, kenapa ini kita bahas ya? Karena ternyata semakin modern kita hari ini, ya, semakin luas penggunaan media sosial hari ini, karena semakin tumbuh dan berkembangnya penjualan gadget, ya, maka kasus perundungan atau bullying yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia, menunjukkan tren yang terus meningkat. Ini artinya besar sekali peranan daripada media sosial ya dari eh, mengambil andil untuk meningkatnya ya, tren bullying di tengah-tengah kalangan anak-anak dan remaja. Nah, yang pertama ya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ya, itu mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 2057 ya, pengaduan kasus pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan cyberbullying. Nah, di mana peranannya gadget terhadap angka ini itu adalah di cyberbullying. Ya, artinya penggunaan media sosial dalam dunia cyber itu menjadikan peranan ya sehingga peningkatan yang awalnya sebelumnya hanya 1.800 kasus sekarang sampai 2.000-an kasus. Berarti dalam setahun ada meningkat 200 kasus. Itu yang terlapor. Masih banyak yang tidak terlapor. Nah, yang kedua, riset lainnya menunjukkan bahwa 26% siswa SD, 25% siswa SMP, dan 18,75% siswa SMA pernah mengalami bullying. Ya. Ini adalah fakta. Lalu kemudian data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI ya mencatat bahwa 50% kasus bullying yang dilaporkan terjadi di jenjang SMP, disusul SD dan SMA. Nah, yang keempat, asesmen nasional Kemendikbud-Ristek itu menjelaskan bahwa ada 24,4% siswa Indonesia itu berpotensi ya bullying di sekolah. Lalu yang kelima, menurut analisa data JPPI dan KPAI, ya bullying fisik mendominasi sekitar 55,5%. Jadi bayangkan dari 2.000 kasus
ya sebagian besarnya adalah bullying dalam bentuk fisik. Ya, lalu diikuti verbal ya sekitar 29,3%, sementara cyberbullying meningkat lebih dari 100% ya dalam triwulan pertama 2024. Nah, inilah fenomena tren yang ada di masyarakat ya bahwasanya cukup memprihatinkan. Ya, cukup memprihatinkan ya bahwasanya ini tidak bisa dianggap remeh lagi ya, tidak bisa tidak diseriusin lagi karena posisinya angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 2024 ya menuju 2025. Nah, kenapa terjadi bullying? Ya, karena itu akibat dari pola sistem masyarakat kita, ya, pola hidup sistem masyarakat kita yang berlaku hari ini itu adalah sekularisme. Apa itu sekularisme? Ya, pemisahan agama dari kehidupan. Nah, yang pertama, kasus bullying yang marak terjadi bukan hanya persoalan individu. Ya, jadi dari 2000-an kasus tadi, ya ternyata itu bukan hanya masalah individu. Ya, tetapi ini merupakan cerminan ideologi yang mengatur kehidupan masyarakat hari ini. Ya, masyarakat hari ini hidup dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan sekularisme. Ya, jadi hidupnya dalam sistem kapitalisme. Ya, lalu kemudian dia berorientasi atau berlandaskan kepada sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa? Karena justru jelas Islam itu melarang bullying. Nah, berarti ketika orang melakukan bullying itu karena dia tidak paham Islam. Kenapa? Karena pemisahan agama dari kehidupan. Nah, ideologi ini ya menuhankan kebebasan tanpa batas ya. Ini yang disebut dengan salah satunya adalah al-hurriyatun syakhsiyah. Ya, kebebasan bertingkah laku. Jadi manusia itu bebas tanpa batas untuk bertingkah laku. Nilai moralnya bergeser ya sehingga kehormatan itu diukur dengan popularitas fisik atau status sosial. Nah, yang kedua, banyak keluarga yang mengalami disharmoni ya, dan malfungsi. Yang ketiga, ya, orang tua sibuk sehingga komunikasi di tengah keluarga itu menurun. Ya, nanti anak sama bapak jarang ketemu, ibu sama anak juga jarang ketemu. Lebih sering ketemu dengan pembantu dan juga gadgetnya. Nah, yang keempat, ya, anak kehilangan figur yang membimbing dengan penuh kasih sayang. Dalam kondisi seperti ini, anak mencari pelarian di luar rumah. Akhirnya dia menjadikan dunia sosial, ya dunia sosial itu berasal dari media sosial. Ya, kita tahu Facebook, ya, terus kemudian WhatsApp, TikTok, itu banyak sekali yang menjadikan media sosial sebagai tuntunan, jadi bukan sebatas tontonan saja. Nah, yang keempat, sayangnya ruang pergaulan mereka sering bersifat toksik ya. Jadi media sosial ini dipastikan ya karena sistemnya adalah sistem kapitalis sekularisme, maka yang muncul adalah bukan ajaran Islam, bukan orang-orang yang punya kepribadian Islam sehingga wajar ya bersifat toksik. Ini adalah fakta. Sehingga di media sosial muncul budaya mengejek, merendahkan atau menjatuhkan demi konten dan juga komen. Nilai moral semakin tergerus ya. Anak itu terbiasa melihat kekerasan dalam film, serial TV ya atau serial yang ada di gadgetnya ya, video game ya, adegan kekerasan disajikan sebagai hiburan. Akibatnya empati perlahan tumpul. Ya, jadi kalau kita bisa lihat kalau ada orang yang dibullying bukan malah ditolong, malah direkam dan diviralkan. Ya, ini adalah corak ya masyarakat pada hari ini, corak anak-anak remaja pada hari ini, dan corak para pemuda kita hari ini yang cukup memprihatinkan. Nah, yang kelima, regulasi pun sering tidak menolong bullying, ya, tidak menolong sehingga bullying dinormalisasi. Ya, dinormalisasi artinya dianggap biasa-biasa saja. Ya, korban itu dianggap lemah, cupu, cemen, atau kurang pergaulan. Nah, ditambah lagi sekolah pun kadang menutupi kasus ini untuk menjaga citra, ya, untuk menjaga citra, ya. Kita tahu dulu pernah ada kasus apa nama yang anak SD itu, ya,
dicolok matanya itu ya sampai buta, lalu kemudian CCTV-nya dihapus ya. Itu adalah bentuk daripada cara sekolah untuk apa namanya, menutup-nutupi agar citranya tetap bagus ya. Tidak ada sanksi ya yang berefek jera bagi pelaku ya, akibatnya masalahnya terus berulang. Nah, karena terus berulang inilah maka kasusnya pun akan terus meningkat setiap tahunnya ya. Lalu bagaimana Islam memandang tentang bullying ya, dan bagaimana Islam mampu membangun lingkungan sosial yang sehat? Nah, yang pertama, bullying itu dalam Islam adalah haram ya. Karena apa? Karena dalam Islam merendahkan orang lain adalah tindakan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin ya. Jadi janganlah kalian mengejek suatu kaum, janganlah suatu kaum mengejek ya suatu kaum yang lain, dikatakan asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi kaum yang diejek itu lebih baik daripada kaum yang mengejek. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dilarang dalam Islam untuk melakukan ejek mengejek atau bullying. Nah, artinya apa? Artinya ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan ayat ini bahwasanya tidak boleh mengejek, diharamkan saling mengejek antar kaum muslimin. Nah, ini adalah antar suatu kaum ya, jika bukan sama kaum muslimin saja, tapi dengan kaum-kaum yang lainnya, maka diharamkan ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, keluarga itu sebagai madrasah pertama ya. Islam mewajibkan orang tua itu menjadi pendidik pertama atau sekolah yang pertama dan yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfusikum wa ahlikum naro, dikatakan. Wahai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab neraka. Ini dalam Quran surah At-Tahrim pula ya, ayat 6, ayat surat ke-66 ayat 6 ya. Jadi ya, setiap anggota keluarga ya itu punya kewajiban ya untuk memelihara dirinya, lalu kemudian keluarganya dari azab neraka. Seorang ayah sebagai pemimpin keluarga, ya dia punya kewajiban yang paling tinggi dan paling besar. Lalu kemudian seorang ibu sebagai warabatul bait, ya dia juga punya kewajiban menjaga dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan anak-anaknya sebagai seorang abang atau seorang kakak wajib menjaga dirinya dan juga adiknya. Begitu juga seorang adik wajib menjaga dirinya. Apalagi setelah itu kalau dia sudah mampu menjaga dirinya dan keluarganya, maka dia akan mampu menjaga diri kaum muslimin sebagai saudara-saudara seiman. Ya. Yang ketiga, sekolah sebagai tempat pembentukan kepribadian Islam. Ya. Di dalam Islam, pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, ya. Tujuan utamanya adalah membentuk saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam, yaitu bagaimana para peserta didik punya pola pikir yang Islami, pola sikap ya, punya pola sikap yang juga Islami, sehingga dia menjadi pribadi yang taat dan berakhlakul karimah atau berakhlakul mulia. Nah, yang keempat, negara melindungi anak dengan hukum syariah Islam. Ya, jadi Islam mewajibkan negara menjaga keamanan jiwa warganya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsallati haramallah." Ya, dikatakan ya. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Ya, ini Quran surah Al-Isra ayat 33. Dalam Islam, pelaku harus diberi sanksi tegas. Jika korban sampai meninggal, maka pelaku bisa dikenakan hukum qisas atau hukum yang setimpal dengan balasannya. Nah, inilah bagaimana ya, kita sudah lihat bagaimana keluarga mampu menjaga, sekolah mampu menjaga, lalu
negara juga mampu menjaga. Apa penjagaan keluarga? Pendidikan utama. Apa penjagaan sekolah? Mendidik ya untuk membentuk kepribadian sosial sehingga terjadi kontrol sosial di antara kalangan para remaja, para peserta didiknya. Apa fungsi negara adalah menegakkan hukum-hukum Islam tentang keharuman bullying. Jadi, kalau sistem ini sudah berjalan, insya Allah sistem sosial di tengah-tengah Islam akan terbentuk dengan baik. Itulah yang menjadi corak masyarakat Islami. Ya, kita bisa melihat di dalam kitab-kitab kitab-kitab tarikh khulafa ya, serta kitab-kitab sirah nabawiyah bagaimana masyarakat di masa Rasulullah SAW ya, lalu kemudian di masa khulafa ur-rasyidin para sahabat, lalu kemudian di masa Atabi, lalu kemudian di masa Atabi-Atabi'in ya, itu adalah merupakan peradaban yang sangat mulia, peradaban emas yang pernah dicatat sepanjang sejarah manusia. Ya, jadi kita bisa lihat kenapa? Karena masyarakatnya masyarakat yang Islami. Apa itu masyarakat Islami? Masyarakat yang berdiri atas 3 pilar. Pertama, ketakwaan individu masyarakatnya. Yang kedua, ada kontrol sosial ya, atau bagaimana sosial mampu melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kemaksiatan yang ada di sekitar mereka. Lalu kemudian ada negara yang mampu melindungi dengan jalan menerapkan syariat dan syariah Islam atau aturan-aturan Islam berupa hudud ya, jinayat dan juga hukum. Ya, inilah ciri daripada masyarakat yang Islami. Nah, jadi ya dalam negara yang berlandaskan syariah yang pernah dicontohkan oleh para sahabat melalui khulafa rasyidin ya, dicontohkan oleh para atabi'in itu hanya bentuknya khilafah Islam. Ya, perlindungan terhadap jiwa ya, perlindungan terhadap jiwa dalam dan kehormatan menjadi prioritas utama. Anak-anak dipelihara dengan pendidikan Islam itu sejak kecil. Pergaulannya pun dijaga, media dan hiburan diatur agar tidak merusak jiwa. Ya, pelaku kekerasan diberi sanksi yang tegas. Masyarakat dibangun atas dasar takwa dan saling tolong menolong. Inilah suasana sosial yang ingin dicapai oleh Islam. Ini adalah bentuk daripada masyarakat yang Islami. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan aman, penuh kasih dan jauh dari kekerasan. Nah, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, dikatakan, ya, sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Jadi kalau sudah bersaudara, karena itu fa aslihu ya, harus didamaikan ya. Akhwaikum ya, saudara-saudaranya, saudara-saudara kalian dikatakan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Artinya tetap ya ketakwaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan aktivitas syirik. Nah, lalu kemudian la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat. Jadi, dalam melakukan aktivitas mendamaikan saudara-saudara sesama muslim, ya, sesama mukmin, ya, maka harus dengan jalan bertakwa kepada Allah, ya, artinya harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga apa? La'allakum turhamun. Jadi sudah ada jaminan kalau kita bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan syariat ini, yaitu mendamaikan saudara-saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita, ya. Jadi Allah akan memberikan rahmat yaitu berupa turhamun, ya. Jadi rahmat Allah itu seluas langit dan bumi, ya. Kenapa? Karena dalam ayat lain dikatakan wasari'u ilal maghfirah ya, wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, jadi jelas ya.
wasari'u ya berserah bersegera ya bersegera kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kan ilal maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala ya jadi ada rahmat itu berupa ampunan ya maka ya siapa ya Allah sediakan surga yang surga itu seluas langit dan bumi ya, lalu kemudian agar apa dikatakan diperuntukkan untuk siapa lil muttaqin ya miliknya atau untuknya orang-orang yang bertakwa ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bissawab.